Suara saya terdengar dengan jelas, boleh ditanggapi dulu. Agak terputus Pak Adi, tapi agak terputus sedikit. Tapi nggak apa-apa, kedengaran sih masih jelas. Ya, oke, Ya, mungkin dengar. sudah ada kurang lebih 95 partisipan, dikurangi kami bertiga. Saya pakai 2 akun, berarti kurangi 4, 91 ya. Masih ada beberapa orang belum hadir ya, sambil kita mulai saja ya, jam 1:08. Dan ada beberapa orang yang izin karena sedang dalam perjalanan, ada yang distributor dan sebagainya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, hari ini mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan sosialisasi kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya, sampai nanti kegiatan PKL bisa diselesaikan dengan baik ya. Diusulkan. Doa selesai. Suaranya agak terputus Pak Adi. Wabarakatuh. Halo, Pak Adi. Ya. Suaranya agak terputus, mungkin sinyal kali ya. Gak putus ya, Pak Fajar ya? Ya, putus-putus Pak Adi. Putus ya, oke. Coba sekarang. Oh, udah jelas. Tadi terputus tadi ya, di awal. Ya, yang ringan, Mbak. Karena lagi hujan juga di sini. Oh, iya hujan. Nah, Oke. Ya, jadi hari ini kita akan lanjutkan kegiatan sosialisasi PKL untuk pertemuan kita yang kedua ya, sosialisasi PKL kepada peserta untuk kedua kalinya. Pada sosialisasi kemarin ada beberapa hal yang memang menjadi PR ya, karena masih dibahas oleh dekanat ya di fakultas. Nah, kemudian hari ini kita akan mendengarkan dari Ketua Panitia PKL ya, Pak Fajar nanti akan menjelaskan informasi penting terkait dengan kegiatan KKNM dalam hal ini berbentuk PKL ya di apotik. Nah, mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kepada Pak Fajar nanti untuk menjelaskan informasi terbaru yang dapat dari dekanat terkait dengan kegiatan kita. Silakan Pak Fajar. Ya, sudah kelihatan ya screen saya. Ini sedikit saja kita hari ini. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas kesempatan yang diberikan ya. Ini enggak lama ya, kurang lebih ya. Kita segerakan saja. Hanya ada informasi yang ingin saya sampaikan ya, hasil diskusi ya. Yang kemarin saya bilang ada beberapa yang belum pasti ya, karena perubahan sistem di Untan kemarin. Jadi ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama terkait ada alternatif bentuk kegiatan PKL. Ya, nanti itu yang baru tuh. Ya, baru tahun ini diputuskan tadi bahwa ada alternatif kegiatan lain PKL. Ya, nanti akan dijelaskan Pak Adi, mungkin jelaskan melalui surat, nanti ada suratnya ya, surat pernyataan begitu. Kemudian yang kedua terkait pendanaan ya, termasuk dalam hal ini swab testnya ya, kami sudah dapat kesimpulannya ya, sudah dapat keputusannya terkait pendanaan ya. Ini timetable yang terbaru yang akan yang insya Allah kita laksanakan ya. Kemarin ada timetable tapi belum fix ya, karena masih ada yang ditunggu dari fakultas ya, tapi karena fakultas hari ini mulai tadi pagi saya masih koordinasi dan sudah final ya. Artinya bisa kita laksanakan insya Allah jika tidak ada hambatan ini. Ya, hari ini 30 Juni kita sosialisasi tahap 2-nya. Nanti Sabtu kalian pretest ya, sudah tahu ya. Nah,
Nanti 6 Juli Selasa itu kita ada sosialisasi dengan pembimbing PKL. Nah, itu kalian nggak perlu ikut, hanya kami panitia dengan pembimbing. Baik itu pembimbing lapangan maupun pembimbing dosen, ya. Kemudian 7 Juli itu ada pembekalan. Nah, ini yang kalian wajib mengikuti. Ini adalah syarat untuk turun PKL, syarat untuk ikut kegiatan KKNM mahasiswa ini. Ya, yaitu harus mengikuti pembekalan dulu. Ya, wajib ya. Nanti ada narasumber seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Hadi kemarin, ya. Ada 2 narasumber yang kita undang, kemudian membekali kalian terkait materi-materi penting atau SOP-SOP atau semua ya yang operasional yang terkait dengan PKL ya. Nanti silakan didiskusikan. Nah, mulai dari 8 Juli sampai 11 Juli ya, itu kita kasih waktu untuk swab antigen mandiri. Ya. Mandiri ini dalam hal artinya kalian swab sendiri, tempatnya tidak ditentukan, bebas, asalkan dapat mengeluarkan surat bebas, surat keterangan swab antigen. Ya, ada penanggung jawabnya jelas, entah itu dokter pemeriksanya atau apa gitu. Yang penting reputasi tempat tes itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, jadi kami tidak menentukan wajib di sini tidak. Silakan cari yang menurut kalian terdekat mungkin atau termurah atau termudah prosesnya. Ya, silakan disesuaikan. Dan itu kami kasih waktu sampai 11 Juli itu plus persiapan. Persiapan dalam hal ini mungkin ada yang sekarang masih di Singkawang, ada yang masih di luar kota, di kampungnya gitu kan. Nah, segera kembali dulu ke sini untuk ikut kegiatan PKL, ya. Itu. Nah, yang kemarin kita rencanakan 5 Juli, terpaksa kita undur 1 minggu jadi 12 Juli sampai 7 Agustus, 4 pekan ini kita laksanakan kegiatan PKL-nya ya selama 4 pekan. Nah, 8 Agustus sampai 14 Agustus itu administrasi laporan dan pelaksanaan ujian komprehensif PKL. Kita selesaikan sebelum tahun ajaran baru. Kalau nggak salah saya 15 atau 16 Agustus gitu yang hari Seninnya itu. Apa 14 ya? Pokoknya hari Senin di tengah Agustus itu kalau nggak salah sudah mulai tahun ajaran baru semester Gasal 2021-2022. Jadi kita selesaikan sebelum Gasal 2021-2022. Ya, seperti itu. Semoga dapat berjalan dengan lancar, ya. Oke, itu timetable yang saya sampaikan. Yang kedua, pendanaan, ya. Fix kemarin dana tetap kita mengacu pada surat yang dikeluarkan oleh Wakil Dekan 2 ya tahun 2018 itu masih belum ada perubahan ya. Memang karena PKL ini yang di surat yang pernah kalian baca yang sudah di-share Pak Hadi ya. Karena PKL ini dia tidak masuk dalam UKT perkuliahan. Sehingga memang pembiayaannya dilakukan secara mandiri. Ya, ini sama halnya dengan kegiatan KKN di fakultas lain, seperti itu. Ya. Nah, cuman ada kebijakan baru dari diskusi dengan Kajur dan WD2 terkait pelaksanaan PKL di masa pandemi ini dan kewajiban kalian untuk swab antigen, ya. Kewajiban kalian untuk swab antigen. Jadi, ini belum keputusan fakultas apakah ingin menanggung swab atau tidak ya. Ini yang mandiri dulu. Jadi di 850.000 itu 150.000 itu disubsidi untuk kalian keperluan swab antigen. Gitu. Ya, sambil kita menunggu tetap akan kita proses kalaupun ditanggung sama fakultas nanti uangnya kita kembalikan ke kalian. Gitu. Nah, untuk uang operasional murninya tadi nanti 700.000 itu yang dikumpulkan oleh PJ. Ya. Nah, yang 150-nya silakan ya kan untuk kalian masing-masing swab antigen. Ya. Nah, uang itu secara umum digunakan untuk apa sih? Yang pertama pembayaran apotek. Apotek itu kita bayar ya. Karena ibaratnya kita itu menggunakan fasilitas milik orang lain ya, kita menumpang di sana. Ya, dan itu standarnya sudah ada dari dulu. Ya, ada standar pembiayaannya.
Yang kedua, pembayaran honor pembimbing praktisi. Mereka juga dibayar karena secara profesional ini namanya professional fee. Ya, kita membayar praktisi ya karena sudah membimbing. Yang kedua juga membayar honor dosen pembimbing. Nah, nanti kalian dibimbing dua ya, yaitu dari praktisi dan dosennya. Ya. Yang kemudian ada nanti kan ada ujian komprehensif tuh. Nah, semua pembimbing itu dilibatkan dalam menguji. Nah, akibatnya apa? Ada uang atau honor yang harus dikeluarkan untuk biaya ujian atau bayar penguji ujian PKL-nya. Yang terakhir untuk honor kepanitiaan, operasional administrasi yang diperlukan. Seperti itu. Itulah yang bisa digunakan untuk operasional yang kalian kumpulkan itu, ya. Nah, ini setelah saya diskusikan dengan Pak WD2, Bu Kajur ya. Ini PKL tahun ini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Bahwa PKL apotik ini sifatnya sekarang menjadi option, pilihan. Ya, pilihan. Artinya, Pak, kalau kami nggak mau PKL, nggak bersedia mengeluarkan uang segini, gimana alternatifnya? Ya, kita kasih alternatif. Ada alternatif. Yang pasti wajib 3 SKS KKN itu harus diisi. Dengan apa alternatifnya? Nanti dijelaskan oleh Pak Hadi. Ya, ada alternatif kegiatannya. Ya, seperti itu. Sebentar. Nah, jadi itu bedanya. Kalau dulu kan wajib. Nah, ini ibaratnya PKL ini seperti study tour, ya KKL. Kalian tidak kena KKL ya karena pandemi ya. Kalau tahun sebelumnya sebelum pandemi kan ada KKL, kuliah kerja lapangan. Dan itu juga sifatnya tidak wajib dan biaya mandiri ya KKL itu. Nah, jadi PKL ini sifatnya pilihan, dia jadi option. Kenapa jadi option? Karena kita wajib mengisi 3 SKS di kurikulum itu. Tapi bentuknya kita kasih option tahun ini. Ya, ada PKL, ada nanti bentuk yang kedua adalah PKM. PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Hadi dan Pak Hadi akan menjelaskan ada surat pernyataan yang harus diisi terkait option ini. Ya. Nah, mungkin Pak Hadi bisa lanjutkan Pak Hadi? Baik, terima kasih. Atau saya bukakan atau Pak Hadi saja yang saya screen ya? Iya, boleh. Ya. Oke. Itu ya, saya kembalikan bisa dilanjutkan oleh Pak Hadi ya. Silakan Pak Hadi menjelaskan option yang tadi dimaksud ya. Baik, terima kasih Pak Fajar atas kesempatannya ya. Jadi saya lanjutkan. Ya, sebelum ke sini, tadi sudah kita dengarkan bersama. Ya, tadi sudah kita dengarkan bersama ada beberapa informasi penting ya. Nah, yang pertama terkait dengan jadwal kegiatan tadi ada sedikit perubahan ya, namun urutan kegiatannya masih terpenuhi semua, hanya bergeser sedikit ya karena proses koordinasi, proses untuk memastikan informasi ke dekanat dan sebagainya, sehingga kita mundur kurang lebih 1 pekan ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang dana sudah dijelaskan. Nah, pada kegiatan-kegiatan sebelumnya ya, sebelum wabah pandemi COVID ini memang kegiatan PKL ini sejak 2018 850.000 ya yang berdasarkan surat yang disampaikan itu. Nah, kemudian tadi juga Pak Fajar sudah menjelaskan, sudah berkoordinasi lebih lanjut kepada WD dan juga Kajur terkait dengan pendanaan dan sebagainya. Ya, ternyata memang pendanaan ini di luar UKT dan pendanaannya mengikuti surat yang sudah pernah diedarkan 2018. Ya, namun dalam kondisi sekarang yang mewajibkan untuk ada hasil swab, ya maka mau tidak mau harus menggunakan dana operasional PKL. Ya, itu sebagai bentuk usaha panitia
agar peserta tidak mengeluarkan dana tambahan swab ya. Kalau mengeluarkan dana tambahan kan berarti 850 tambah swab itu kan kurang lebih 150-an, nah bisa lebih besar dari itu. Ya, namun harapannya peserta tidak mengeluarkan dana yang lebih, jadi operasional kegiatan PKL yang diatur kemudian ya, sehingga 150 itu digunakan untuk swab ya, subsidi lah untuk peserta, sehingga yang menjadi dana yang wajib disetorkan ke panitia untuk dikelola adalah sejumlah 700.000 sebagaimana yang disampaikan tadi. Nah, ada kebijakan tambahan tadi yang ketiga terkait dengan bentuk kegiatan KKNM. Nah, kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar KKNM itu apa, kemudian bentuk KKNM-nya untuk jurusan farmasi sejak angkatan pertama sampai sekarang itu memang dalam bentuk PKL, praktek kerja lapangan ya. Dan ini adalah kegiatan wajib yang harus diselesaikan 3 SKS karena masuk dalam salah satu mata kuliah di semester 7. Nah, untuk semester ini ya, untuk angkatan ini ya ada sedikit perbedaan, ada sedikit demokrasi, kebebasan lah seperti itu. Mungkin dalam rangka adaptasi juga ya, karena tahun depan itu kan kurikulum kita juga sudah baru ya, sudah menerapkan kegiatan KKN, ya sudah berubah menjadi KKN. Kalau sekarang ini peralihan berarti. Nah, oleh karena itu ada kegiatan yang ditawarkan di sini. Nah, ini kemarin kita tunjukkan langsung suratnya ya. Nah, ini ada surat izin orang tua atau wali yang sudah dijelaskan kemarin ya untuk diisi ya terkait dengan orang tua atau wali mengizinkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PKL. Nah, itu yang pertama. Itu sudah dijelaskan kemarin sama, tidak ada perubahan. Ada 3 surat kemarin ya, ini salah satunya. Kemudian nanti ditandatangani di atas materai. Kemudian ada juga surat yang lain yang diisi oleh peserta ya. Nah, ini terkait dengan kesediaan melaksanakan protokol kesehatan ya. Kemudian ini ditandatangani peserta. Kemudian terkait dengan bersedia menerima risiko dan sanggup melindungi diri sesuai dengan prokes selama kegiatan berlangsung. Ini juga ditandatangani peserta. Tidak ada perubahan, masih sama seperti yang disampaikan kemarin. Nah, ada pernyataan yang keempat merupakan hal yang baru yang disampaikan tadi ya. Nah, ini. Jadi pernyataan yang keempat ini juga ditandatangani oleh orang tua. Jadi ada 2 surat yang ditandatangani orang tua atau wali, ada 2 surat yang ditandatangani oleh peserta. Nah, surat ini yang akan kita jelaskan yang keempat ini merupakan tambahan. Ya, maka kalau kita lihat di sini, surat pernyataan orang tua atau wali, saya yang bertangan di bawah ini nama dan biodata orang tua sebagai orang tua atau wali dari. Nah, ini adalah nama dan peserta PKL ya. Nah, kemudian dijelaskan di sini berdasarkan surat rujukan yang sudah pernah kita sampaikan ya. Di sini juga kita cantumkan kembali di sini surat nomor sekian tahun sekian 2018 ya, ada pertimbangan dari Permenristek Dikti nomor sekian, ada pasal sekian ya. Sama yang kita sampaikan ini mengambil dari surat yang kita sampaikan sebelumnya di grup PKL bahwa UKT tidak termasuk biaya kuliah kerja nyata. Dalam hal ini bentuk kegiatan yang dikelola oleh panitia adalah bentuk KKN-nya adalah PKL ya. Jadi, nah sehingga di surat tersebut disampaikan biaya PKL dikelola secara mandiri sebesar 850 dengan cara pembayaran dikoordinasikan langsung secara mandiri kepada panitia PKL. Suaranya terputus Pak Adi. Terus ya. Suaranya terputus. Sampai di mana tadi Pak Fajar? Sampai 850.000 udah sampai selesai paragraf ini udah paham sih saya rasa. Ya. Udah jelas ya mahasiswa ya, cuman oleh karena itu belum. Ya. Ya, oke ya. Kita lanjutkan. Oke Ya, ya. jelas tadi. Nah, jadi di sini menyatakan ada 2 poin di sini. Yang pertama itu adalah bersedia atau tidak ya membayar biaya kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa atau KKNM
dalam bentuk kegiatan praktik kerja lapangan di apotek yang difasilitasi oleh panitia. Nah, di sini. Jadi di sini bentuk kebebasan yang Pak Fajar maksud adalah bentuk kegiatannya. Namun kegiatan KKNM tetap wajib dikerjakan 3 SKS itu. Ya. Tapi bentuk kegiatan PKL ini adalah alternatif sekarang ini. Jadi kalau misalnya orang tua ataupun mahasiswa berkeberatan ya dengan kegiatan PKL ini ataupun dengan jumlah dana yang dikeluarkan ini, nah maka boleh untuk bebas menentukan kegiatan KKNM sendiri, ya maka dia masuk ke poin yang kedua. Nah misalnya di sini kalau poin yang pertama itu tadi tidak bersedia, ya artinya tidak bersedia untuk mengikuti kegiatan KKNM dalam bentuk PKL di apotek yang difasilitasi oleh panitia, ya maka masuk ke poin ayat yang kedua ya. Nah, jika saya tidak bersedia sebagaimana poin 1, maka anak saya akan melaksanakan kegiatan KKNM, tetap wajib ya melaksanakan KKNM secara mandiri. Nah, artinya tidak difasilitasi oleh panitia ya. Dengan bentuk kegiatan KKNM ini berupa pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Nah, artinya kegiatannya tidak mesti PKL. PKL itu adalah salah satu saja bentuk kegiatan KKNM. Nah, kalau misalnya nanti peserta atau orang tua tidak ingin mengikuti kegiatan KKNM berbentuk PKL yang difasilitasi oleh panitia, maka peserta boleh menentukan sendiri kegiatan KKNM-nya. Nah, yang pasti ruang lingkupnya adalah berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di mana pelaksanaan teknis kegiatan ini ya artinya yang dipilih itu tadi teknis kegiatannya, jumlah pendanaan kegiatan itu dikelola oleh mandiri, secara mandiri ya, tentunya berkoordinasi kepada program studi. Nah itu, jadi bisa kita ambil kesimpulan seperti ini ya, artinya kalau di sini panitia fungsinya itu adalah sebagai fasilitator saja. Panitia ditunjuk sebagai fasilitator saja, dalam hal ini sebagai event organizer, sebagai IO. Nah, untuk menyelenggarakan kegiatan KKNM mahasiswa ya dalam bentuk PKL di apotek. Jadi panitia sebagai fasilitator saja mengurus semua administrasi mulai dari lobby mitra, kesediaan mitra, surat menyurat administrasi, termasuk juga kegiatan jam kegiatan mahasiswanya 144 JKM, sosialisasi kepada pembimbing sampai ke ujian komprehensif, sampai ke rekap nilai dan sebagainya. Panitia memfasilitasi kegiatan KKNM tersebut ya sebagai event organizer KKNM dalam bentuk PKL di apotek. Nah, namun dengan rincian dana yang sudah disampaikan tadi. Ya, karena itu adalah rincian dana yang memang dikelola oleh panitia untuk dikeluarkan pos-pos sesuai dengan yang dijelaskan Pak Fajar tadi ya. Nah, namun misalnya mahasiswa atau orang tua ingin melaksanakan kegiatan KKNM dalam bentuk yang lain, tidak PKL di apotek, boleh gitu. Yang penting tadi ruang lingkupnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Tapi catatannya adalah teknis kegiatannya diatur secara mandiri oleh peserta. Gitu. Jadi di luar pengelolaan panitia. Jadi panitia ibaratnya tidak terlibat di situ. Jadi memang peserta bebas untuk menentukan mitra sendiri, kemudian mencari bentuk kegiatan KKNM sendiri, dan tentunya mengelola keuangan sendiri juga, gitu, bebas. Tapi karena ini adalah kegiatan akademik, tetap wajib berkoordinasi kepada program studi, gitu ya. Nah, gitu. Karena ini kan ranahnya program studi, karena terkait dengan akademik ya. Di luar panitia lagi, gitu. Tapi nanti misalnya kalau program studi menunjuk siapa ya misalnya untuk membantu mahasiswa, nah mungkin dalam hal administrasi bisa ya, dalam hal administrasi mungkin bisa dibantu, misalnya Pak kami perlu surat ini gitu pengantar dari fakultas dalam rangka melobi ke tempat mitra kami KKNM misalnya di Desa Binaan mana.
Nah, gitu boleh ya, silahkan koordinasi ke prodi untuk minta buatkan surat misalnya. Nah, artinya dananya bebas, mahasiswa bisa mengatur sendiri dan sebagainya. Nah, itulah lebih apa namanya, hal yang baru yang disampaikan oleh dekanat ya, artinya pesan dari dekanat itu bahwa tidak ada paksaan untuk mengikuti kegiatan PKL dengan sejumlah dana yang ditetapkan. Jadi mahasiswa diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk mengikuti kegiatan KKNM dengan idenya sendiri. Yang penting ruang lingkupnya adalah PKM. Nah, untuk penilaian tetap sama, ada 3 poin itu, personal, profesional, personal, sosial, tetap ada penilaiannya. Nah, namun juga nanti penilaian juga sama ya, ada penilaian dari pembimbing di lapangan, silahkan nanti bisa dicari sendiri. Nanti surat menyuratnya bisa dibantu oleh program studi. Kemudian juga tetap ada laporan, penilaian laporan juga seperti yang disampaikan kemarin, poin-poinnya ada presentasi, diskusi, dan sebagainya ya. Dan ada ujian komprehensif. Nah, jadi nanti nilainya juga ada monef ya. Kalau KKNM yang bersifat mandiri tadi juga tetap ada monef. Jadi sama dengan yang ikut PKL. Jadi monefnya itu nanti ada monitoring evaluasi. Mungkin nanti akan dimonef oleh Kaprodi atau ketua jurusan. Tentunya bersama dengan pembimbing yang membimbing tadi di lapangan ya. Agar apa? Agar tetap menjamin bahwa peserta PKL tetap memenuhi kompetensi yang diharapkan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu gambaran yang bisa kita berikan, artinya itu bentuk demokratis dari program studi ya. Jadi mahasiswa bebas berkreasi, berekspresi, dan mengelola pendanaannya sendiri dengan kegiatan KKNM secara mandiri juga sendiri, bebas semuanya. Tapi artinya IO-nya adalah, event organizer-nya adalah mahasiswa itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, namun kalau misalnya mahasiswa ingin IO-nya itu dari panitia yang difasilitasi oleh kampus ya, oleh prodi menunjuk kami sebagai panitia, sebagai fasilitator, maka peserta tinggal ikut aja. Bagaimana arahan dari panitia dari awal sampai akhir, artinya tinggal beres saja gitu kan, tanpa ngurus ini itu, tinggal jalani PKL sampai selesai. Nah, tapi dengan segala ketentuan alur kegiatan yang sudah dibuat oleh IO itu, dalam hal ini panitia sebagai fasilitator. Nah, mungkin itu ya. Jadi nanti kurang lebih seperti itu, nanti ditandatangani oleh orang tua atau wali dan juga mahasiswa itu sendiri. Nah, itu. Nah, mungkin itu Pak Fajar yang bisa saya meneruskan informasi juga dari Pak Fajar yang sudah berkoordinasi dengan jurusan, dengan pihak dekanat ya. Artinya jangan sampai ada paksaan untuk mengikuti kegiatan KKNM itu berupa PKL di apotik dengan sejumlah dana ini. Artinya bebas, kalau mau ikut silahkan, kalau tidak mau ikut boleh untuk merancang kegiatan secara mandiri, namun tetap berkoordinasi kepada program studi. Mungkin demikian Pak Fajar, terima kasih atas kesempatannya ya. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, itu ya hasil yang kami rekap dari pertemuan dengan wakil dekanat bagian keuangan WD2 dan Kajur ya. Tadi pagi baru selesai ya koordinasinya. Jadi secara umum memang PKL ini akan dilaksanakan apabila memang ada kesepakatan, itu ya intinya ya. Ada kesepakatan antara pihak penyelenggara atau dalam hal ini jurusan yang diberikan kepada kami sebagai panitia dengan mahasiswa yang menjalani gitu. Makanya tadi ada surat pernyataan seperti itu. Namun kalaupun tidak sepakat ya nggak masalah gitu. Ada alternatif kita pilihkan gitu. Ya, ada alternatif yang disiapkan. Artinya melaksanakan kegiatan KKN ya, KKN PKM itu secara mandiri. Mirip dengan skripsi lah. Kenapa saya katakan mirip dengan skripsi? Karena skripsi kan mandiri juga. Ya, hanya ada program studi yang mengarahkan, tapi kalian sendiri yang mengerjakannya kan. Misalnya mau mengukur sampelnya kemana, mau ngelobi siapa, sama kayak PKM ini. Saya kasih gambaran kegiatannya adalah misalnya kita mau misalnya memberikan
pengenalan iptek apa gitu ya kepada masyarakat desa mana gitu, atau melakukan swamedikasi ke masyarakat Rasau Jaya gitu. Nanti alurnya biasanya kalau PKM itu bikin proposal. Ya, bikin proposal, nanti ada sidang proposalnya. Itu nanti disidang oleh itu nanti kita tentukan, dirapatkan jurusan lagi, kalaupun ada nanti peminatnya, kita segera rapat siapa yang menyidang proposal dan sebagainya. Kemudian nanti ada bukti kerjasama mitra. Jadi kalian mencari mitra kerjasamanya. Ya, misalnya mau mitra kerjasamanya dengan kepala desa Rasau Jaya misalnya. Bisa. Nah, nanti baru pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ada dokumentasinya, ada bukti-bukti yang mendukung. Kemudian ada laporan. Nah, selanjutnya ada monef. Monef itu adalah nanti kalian seperti diuji, kayak ujian komprehensif juga gitu. Diuji oleh penguji terkait dengan PKM yang sudah kalian laksanakan seperti itu. Dan sifatnya mandiri, tidak atau individu, tidak berkelompok. Ya, sifatnya itu individu, seperti mengerjakan skripsi individu. Ya, jadi alternatif itu yang diberikan oleh fakultas terkait masalah PKL di tahun ini. Artinya mahasiswa boleh memilih, ya. Mungkin karena merasa kurang bermanfaat, itu kan ya, siapa tahu ya, saya tidak tahu pikiran masing-masing, mungkin merasa tidak bermanfaat, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya mending mikirnya saya KKN sajalah gitu, yang penting saya bisa melaksanakan memenuhi persyaratan bentuk KKNM 3 SKS itu sesuai kurikulum gitu ya. Monggo dipersilahkan ya, itu adalah keputusan masing-masing ya. Nah, makanya nanti ini ada masa transisi. Transisi artinya sambil menunggu nanti kalian pembekalan hari Selasa ya. Oh, enggak hari Selasa. Kita tunggu keputusannya itu hari Senin. Ya, ini kan hari masih lama ya, ini kan hari Rabu ya. Nah, hari Senin nanti kalau ada yang bersepakat untuk memilih KKN, silahkan. Nanti di list ya, artinya nanti namanya di kelompok kita coret gitu. Nanti kelompok mahasiswa yang ikut KKN itu siapa, nanti kita arahkan ke program studi atau kajur. Mungkin ada bimbingan lebih lanjut terkait teknis detail bagaimana pelaksanaan PKM ke masyarakat itu. Ya, seperti itu. Itu yang dapat kami ada perpanjangan tangan dari fakultas gitu ya, yang kami sampaikan hasil diskusi dengan fakultas dan jurusan untuk PKL tahun ini, untuk kegiatan KKNM tahun ini. Karena bunyinya di kurikulum itu kan KKNM ya sebenarnya ya. Tahun depan pun berubah jadi KKNM lagi, kurikulum 2019 itu udah KKNM. Jadi nggak ada apotek lagi ya. Nah, sebenarnya secara manfaat, kalau manfaat profesional ya, kalau manfaat sebagai calon farmasis ya memang lebih banyak dapat ilmunya ya di apotik ya, karena latar belakang PKL ini sebenarnya adalah banyak alumni kita, beberapa lah ya, yang tidak lanjut profesi gitu ya, mungkin karena macam-macam kendalanya ya, sehingga memutuskan untuk menjadi tenaga teknis kefarmasian lebih dulu. Nah, hasil survei kuesioner kepuasan alumni menunjukkan bahwa PKL itu cukup membantu ya mahasiswa S1 itu untuk mengenal dunia apotik, karena serapannya rata-rata ke apotik kalau sudah S1 gitu. Karena apalagi di sini kan nggak ada industri farmasi ya kan, tidak ada IOT, IKOT itu kan nggak ada ya. Di distribusi pun tidak membutuhkan TTK, biasanya membutuhkan apoteker gitu. Nah, satu-satunya yang membutuhkan TTK itu adalah apotik, baik apotik yang bebas maupun apotik yang ada di rumah sakit gitu. Nah, itu manfaat yang kenapa PKL ini kok menggantikan KKN dulunya gitu. Itu salah satunya. Kalau pengabdian kepada masyarakat kan biasanya kita sudah terjun ke lapangan. Kalau KKN itu ada program, misalnya program penyuluhan PHBS, ya, penyuluhan sikat gigi kepada anak-anak
balita gitu. Biasanya kan kayak gitu kan kalau kegiatan KKN ke desa-desa itu gitu. Nah, itu tahun depan sudah seperti itu. Artinya ya memang dituntut apa ya? Ya sedikit berkurang lah pengalaman ke apoteknya jadinya untuk lulusan S1 kita gitu. Dan saya merasakan sendiri waktu saya profesi ke luar ya karena di luar itu kan tidak ada PKL apotik, adanya KKN itu yang ke desa-desa gitu kan. Waktu saya PKPA di UII waktu itu, ya merasakan juga waktu pas PKPK apotik, wah saya udah pernah nih gitu PKL dulu waktu S1. Jadi kita sedikit lebih maju lah daripada teman-teman yang lain. Nah, teman-teman lain baru tahu betul, baru baru lihat apotik nih gitu. Oh, apotik tuh kayak gini gitu. Nah, waktu itu saya, oh ini waktu PKL sudah pernah dijelaskan dulu, artinya sudah sedikit lebih maju kita waktu PKPA itu lebih enak gitu. Nah, karena memang sudah dibekali, seperti itu manfaatnya gitu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya itu ya yang ingin kami sampaikan, silahkan dirembukan ya. Artinya tadi kalau ingin ikut memang tetap PKL maka ditandatangani surat tadi, biaya yang sudah ditetapkan bersama fakultas dan jurusan adalah sebesar 850.000 tadi, tapi dikurangi dengan swab antigen tadi. Kalau tahun lalu itu kan karena juga kondisi pandemi, ya akhirnya kita memutuskan dengan jurusan dikurangi 100.000 dengan memotong biaya-biaya honor pembimbing di lapangan dan honor apotik itu kita kurangi dari standarnya. Ya, yang pastinya kita kasih penjelasan dulu lah ke pihak apotik agar tidak kecewa gitu ya, kenapa kok tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi ini seperti ini gitu. Nah, tapi kondisi tahun ini semua apotik minta yang namanya swab. Bukan apotik sih, fakultas juga yang mensyaratkan ya, harus swab antigen. Ya, kalau tahun lalu kan nggak ada. Jadi mereka hasil kesepakatan dengan jurusan dan fakultas membayar 750.000 itu dulu. Sebelum-sebelumnya 8,5 gitu ya. Nah, yang sekarang ini 700 ya, tapi 150-nya itu silahkan untuk keperluan swab antigen masing-masing seperti itu. Ya nanti kita akan sesuaikan lagi, koordinasi lagi terkait operasional yang diperlukan, pos-pos pendanaan tadi dengan jurusan kemana, apa pos yang dikurangi, apakah ada yang bisa ditekan atau bagaimana gitu. Karena ini terkait mitra ya, kita tidak bisa semena-mena langsung honornya yang kemarin sekian kita potong sekian. Nah ini kalau dengan mitra ini susah ya. Konsekuensinya adalah kerjasama bisa putus gitu. Itu yang tidak kita inginkan. Kejadian ini pernah saya sedikit cerita ya. Jadi ini pernah terjadi di tahun 2015 dulu ya. Waktu itu memang pembayaran PKL ini tidak sebesar sekarang. Artinya honor yang dibayarkan untuk uang professional fee untuk pembimbing lapangan dan apotek itu kecil ya, saya katakan tidak standar lah dengan profesi mereka gitu. Sehingga beberapa apotek waktu itu sekitar 4 atau 5 itu memutuskan kerjasama. Ya mungkin karena memang ya ada sedikit apa ya, kekecewaan lah gitu karena ternyata fee yang diberikan tidak sebanding dengan jasa profesional yang mereka berikan seperti itu gitu. Jadi waktu itu memang kita kehilangan beberapa apotek. Itulah yang mendasari dikaji lagi, wah ini tidak wajar, maka kita harus sesuaikan bagaimana agar profesional fee ini wajar untuk sekelas apoteker dan apotek tempat kita praktek seperti itu. Itu dasarnya dulu kenapa 2018 biaya itu naik ya, naik yang sebelumnya kalau nggak salah saya jadi 400 sampai 500 waktu itu, sekarang jadi 850 seperti itu. Ya, itu dan pandemi ini ya inilah kondisi-kondisi seperti ini yang butuh kebijakan ya. Makanya tadi ada pemotongan 150 jadi 700 tapi ya 150 itu pun untuk kalian biaya swab antigen yang memang diwajibkan di tengah pandemi yang semakin meningkat sekarang ini seperti itu. Ya, itu. Itu yang dapat kami sampaikan ya, saya dengan Pak Adi. Silahkan jika ada yang ingin berdiskusi ya, kita terbuka ya. Silahkan
tanyakan saja ya, atau ingin berdiskusi apa silahkan. Ya. Itu Pak Adi, mungkin Pak Adi ada tambahan lain, silakan Pak Adi, atau sambil menunggu kalau ada mahasiswa silakan juga. Silakan pada mahasiswa mungkin bisa ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi secara terbuka boleh ya. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, Ya, silakan. silakan. Ingin lebih memastikan sih Pak. Kan tadi kan Bapak bilang kan untuk biaya apa namanya itu PKL ini 850 kan Pak. Cuma yang kami kasihkan ke panitia itu 700.000 kan Pak. Ya, betul. Jadi sisanya itu sebenarnya tergantung sisanya itu untuk Ya, swab antigen kan ya, Pak. iya, betul. Berarti Betul, Ebrio. biaya biaya swab antigennya itu menyesuaikan dari Ya, masing-masing terserah. Iya, di mana. Betul. sama Ya. satu lagi Pak. Kan Ya. kemarin kan rencananya kan kita kan kami ini PKL di apotek ini 2 kali seminggu kan Pak. Ya, betul. Itu masih tetap ke Pak 2 kali seminggunya Pak? Atau itu sesuai keputusan dari apotek masing-masing gitu Pak? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ebrio. Terkait tadi 2 minggu itu yang disarankan oleh fakultas itu sefakultas, profesi apoteker, profesi nurse, koas, praktek keperawatan, ya semuanya itu memang kesepakatan itu 2 kali seminggu, minimal 2 kali seminggu, dan setiap kali pertemuannya 2 jam seperti itu. Itu semuanya, bukan untuk PKL saja. Ya, itu yang disampaikan oleh pihak dekanat melalui surat resmi yang sudah pernah dirapatkan tahun lalu itu diputuskannya, yang sampai sekarang masih berlaku. Nah, untuk pelaksanaannya ya tetap akan kami sampaikan waktu saat sosialisasi ke pembimbing itu, kami sampaikan pelaksanaan PKL ini tetap mukanya 2 kali ya, sesuai dengan arahan dekanat karena sesuai dengan amanat dekanat ya gitu ya. Nah, namun terkadang di lapangan ada beberapa apotik yang mungkin meminta datang misalnya mungkin 3 kali seminggu atau lebih lah dari yang ditentukan oleh dekanat ya. Tentu saja itu menjadi kebijakan sendiri dan menjadi tanggung jawab sendiri oleh pihak apotik. Ya. Itu di mahasiswa profesi apoteker keperawatan pun terjadi. Contohnya saja ada mahasiswa keperawatan yang praktek di puskesmas ya. Nah, kan memang tetap diminta 2 kali seminggu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya puskesmasnya nggak mau. Nggak mau kenapa? Karena mereka membutuhkan tenaga pertama. Yang kedua, materinya tidak tersampaikan dengan penuh. Sehingga puskesmasnya bilang tiap hari, nggak bisa. Kita maunya setiap hari. Tapi jamnya dikurangi gitu. Jamnya misalnya biasanya 4 jam, 4-5 jam, mungkin bisa 2 jam saja gitu. Nah, tapi ada juga yang misalnya mematuhi, misalnya 2 kali seminggu tapi sekali ketemu 4-5 jam gitu. Nah, itu sebenarnya kondisi di lapangan itu fleksibel ya. Artinya fleksibel itu kami memang serahkan kepada kalau udah diserahkan itu kami serahkan sepenuhnya kepada pihak apotik. Yang pasti kami batasi misalnya ada jam malam, misal tidak boleh lewat jam 9. Tidak boleh lewat dari 5 jam. Itu ada, nanti akan kami sampaikan ke mahasiswa, ke pembimbing saat sosialisasi seperti itu. Gimana Pak Adi, ada tambahan Pak Adi? Ya, cukup Pak Fajar. Saya pikir teknis di lapangan memang menjadi kebijakan pembimbing di lapangan sih, seperti yang sudah terjadi ya. Bahkan praktek kerja profesi saja ada yang tiap hari ya di salah satu instansi ya, setiap hari dan waktunya panjang. Itu menjadi kebijakan setempat gitu. Karena mereka yang membimbing, mereka yang mengatur dengan APD yang mereka pantau lah seperti itu.
di rumah sakit tertentu bahkan ada yang tiap hari gitu. Jadi itu kembali lagi tadi yang bertanya, kita mensyaratkan seperti itu, menyampaikan seperti itu, tapi pelaksanaan di lapangan nanti tergantung kebijakan dari pembimbing di lapangan atau instansi terkait. Kalau memang mereka bersedia, ya tentunya bisa saja gitu ya dijalankan. Nah, gitu. Tergantung setempat lah seperti itu. Seperti itu Evrio ya, informasi. Tapi nanti kami tetap akan meminta ya, karena memang mungkin tidak setiap hari, kami tetap meminta kepada pembimbing tetap melakukan bimbingan secara online. Ya, tetap ada ya. Artinya ya mungkin dari apanya itu, dari sisi Teoritis lah ya. teoritis, terus nanti pas di lapangannya ya tinggal itu saja apa, tinggal prakteknya gitu. Nah, tapi ya itu kembali lagi karena memang di lapangan ini cukup bervariatif ya. Kami tahun ini bisa menselaraskan ini dulu, yaitu apotekernya harus standby dulu gitu. Itu yang kami kejar tahun ini karena memang tahun lalu itu variasinya begitu banyak karena ada apotek beberapa yang tidak dibimbing secara langsung oleh apotekernya, tapi dibimbing oleh TTK-nya, bahkan dibimbing oleh non tenaga kefarmasian, bukan tenaga kefarmasian. Sehingga ada sedikit jomplang gitu ya keilmuannya, sehingga kita mengusahakan tahun ini ya, makanya agak rumit mencari apoteknya itu karena itu tadi ya, ada apotekernya standby itu tidak semua bersedia karena macam-macam. Ada yang PSA-nya tidak setuju karena COVID, ada yang apotekernya tidak sempat membimbing gitu. Mungkin karena kesibukan atau apa sehingga ya nggak bisa dipakai apoteknya gitu. Jadi sehingga lalulah ada apotek yang double gitu seperti itu. Gitu. Ya. Jadi seperti itu ya Evrio dan lain-lain. Kalau ada yang bertanya lagi silakan ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti kalau ada kendala di lapangan, langsung saja lapor ke panitia. Ya, boleh. Langsung lapor. Pak, seperti ini misalnya ada yang tiba-tiba pulang jam 12 malam gitu. Stock of name misalnya, Pak, kami stock of name ini sampai jam 12 malam. Itu kan udah di luar ketentuan, udah di luar batasan. Makanya nanti akan kami yang sampaikan ke pihak apotek atau apalah yang mungkin menurut kalian harus dikonsultasikan ke panitia, silakan dilaporkan saja gitu. Yang pasti di sana selama masih diperlakukan sesuai dengan batas kewajaran, artinya sesuai dengan memang ya seperti itu terjadi apotek gitu, SOP-nya seperti ini. Artinya Pak apotekernya galak, itu enggak bisa gitu ya. Apoteker galak ya biasa lah ya, karena kan karakter orang macam-macam gitu kan ya. Pak kita dikasih tugas yang berat, nah berat juga kadang-kadang subjektif ya, berat menurut siapa dulu gitu. Apakah maksud apotekernya bagus ya, ngasih kalian tugas itu biar terpacu untuk membaca buku, membaca apa gitu. Jadi yang dilaporkan nanti ya silakan saja kalau ada yang sesuatu hal yang tidak lazim gitu di apotek itu, misalnya apotekernya tidak pernah membimbing kami Pak ternyata gitu. Pas kami di apotek ternyata nggak ada apotekernya, nggak pernah ketemu, itu kan nggak wajar. Nanti kami yang menindaklanjutinya seperti itu. Gitu. Ya. Pak izin bertanya. Silakan Jordi. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya ada sesuatu gitu kan lapornya ke panitia kan. Ya betul. Kalau misalnya gini Pak, apakah pada saat misalnya apotek ini meminta hari tambahan misalnya kan kita kan seminggu 2 kali nih, kalau misalnya dia mintanya seminggu 3 atau 4 kali gitu Pak, itu apakah hanya pelaporan ke Bapak atau dari pihak apoteknya kita minta untuk bikinkan surat kayak gitu Pak, kayak suratnya dari si apotek ke panitia gitu Pak?
Sepertinya cukup kalian kasih tahu aja ke saya sebagai laporan saja. Juga bisa ke dosen pembimbingnya boleh. Boleh, silakan. Yang penting begini. Yang penting kalian dalam kegiatan di sana itu ya. Yang penting patuhi SOP dan protokol kesehatan yang baik dan benar lah gitu. Mengenai itu tadi lah yang saya dan Pak Adi jelaskan terkait mungkin di sana disuruh 3 kali atau 4 kali seminggu gitu. Nah, itu sih masih wajar lah ya. Nah, itulah yang tadi saya bilang kebijakan dari apoteknya gitu. Itu kadang-kadang ada gitu, ada seperti itu gitu. Nggak usah perlu pakai surat-suratan lah. Yang penting lapor aja artinya Pak kami disuruh masuk 3-4 kali seminggu gitu. Atau kami masuknya mungkin 5 kali gitu. Tapi sebentar-sebentar. Atau Pak kami nggak ada diskusi online tapi diskusinya langsung ketemuan di mana gitu. Ya itu silahkan aja gitu, nggak masalah itu. Boleh dibicarakan ke kami boleh ya, sampaikan sebagai laporan ya silakan gitu. Oh ya, Nggak Pak. masalah ya, nggak masalah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, mungkin masih ada lagi yang lain. Atau ada yang ingin berencana mengikuti kegiatan KKNM Mandiri, mungkin boleh disampaikan juga ya. Jadi terkait yang mengikuti KKN tadi, PKM tadi, di list dulu boleh ya, ketua angkatannya nanti kasih ke saya. Ya nanti mungkin ada pertemuan lebih lanjut lah ya ke mahasiswa khusus yang ini saja. Karena ini juga baru, jadi teknisnya nanti kita bicarakan sama-sama. Ya kita sampaikan teknis detailnya, alurnya kalian harus ngapain gitu. Yang tadi saya sampaikan garis besar buat proposal, ujian proposal, pelaksanaan dan sebagainya itu. Gitu. Ya kalau ada silakan kita fasilitasi gitu. Artinya kita sampaikan ke program studi dan jurusan, nah nanti akan ditindaklanjuti berupa teknisnya seperti apa nanti kita sama-sama gitu. Ya seperti ngajukan skripsi gitu. Ya kalau skripsi kan kalian ajukan, nanti fakultas kan yang memfasilitasi atau prodi yang memfasilitasi. Nah pelaksanaannya kan sendiri. Nanti tinggal tiba-tiba ujian proposal dan ujian akhir kan kayak gitu. Ya. Nah mungkin itu ya. Kalau nggak ada cukup kali ya Pak Adi ya. Nanti kalau ada yang menyusul silahkan lah. Silahkan di WA pribadi juga boleh atau ke grup tanyakan boleh ya. Kita bahas di grup. Deadline tadi untuk keputusan tadi kapan Pak Fajar ya? Hari Senin kali ya Pak Adi ya, hari Senin. Jadi Hari Senin jam 12 siang lah. Karena saya harus ngerekap lagi karena Selasa itu kan sosialisasi ke pembimbing ya, artinya kita sudah sosialisasi yang kelompok yang fix gitu. iya, iya. Artinya kalau ada yang mau keluar memilih itu kan mau kita revisi kita keluarkan dulu dia, kita coret gitu, coret dari tim. Berarti untuk suratnya mungkin boleh diisi Pak Fajar kali ya, ditandatangani gitu ya? Ya boleh. Nah, Boleh. Jadi mengenai surat-surat ini ya silahkan diisi ya. Nanti ini gimana ya kalau tahun lalu kan kalau dikumpulkan ke ketua angkatan ya Pak Di ya? Ya, dikumpulkan setiap ketua kelompok. Ketua kelompok nanti digabungkan ketua angkatan biasanya. Nanti baru Ya, seperti itu. panitia kolektif. Nanti file yang baru mungkin nanti kita share. Filenya tadi, file yang di-share Pak Adi tadi. Jadi nanti diisi, ditandatangani. Nanti secara kolektif dikumpulkan ke ketua kelompok, nanti ketua kelompok kirim ke ketua angkatan yang nanti serahkan ke panitia, bisa ke saya atau ke Pak Adi nanti ya kita janjian saja. Ya, Mungkin untuk batas yang kalau yang mengikuti panitia kegiatan KKN berupa PKL untuk dananya tadi udah ada belum Pak Fajar? Sampai kapan ya? Oh, belum tuh Pak Adi, belum. Ya? Oh, dana ya. Karena kegiatan Selasa itu udah pembekalan ya. Selasa itu kan ada pembekalan. Artinya sudah ada operasional yang dikeluarkan gitu ya. Nah, biasanya kalau tahun lalu itu menyerahkan biaya pendaftaran PKL ya sebelum PKL dilaksanakan.
Kalau tahun lalu itu kita samakan aja ya, dia membayar di muka itu 80%, nanti sisanya di akhir. Gitu ya, membayar di awal 80%, kemudian di akhir sisanya. Karena sebenarnya kan sudah kami sampaikan juga ya terkait ini, Pak Hadi sudah share jauh-jauh hari, artinya harapan kita bisa siap lah ya, siap. Ya, ini samalah kayak kegiatan SAT, kegiatan KKN pada umumnya ya, harus mengeluarkan uang pendaftaran dulu seperti itu. Ya, sama kayak SAT sih, pada intinya SAT kan juga di luar UKT ya. Makanya ada bayar mahasiswa kalau SAT itu. Ya gitu ya. Samalah gitu. Jadi kira-kira kapan ya? Karena kalau list kalau surat keterangan tadi bisa nggak ya? Ini masih pada di luar kota ya atau gimana ya? Atau udah di Pontianak ya? Jadi maunya sih surat itu hari Senin ya, harusnya diserahkan bersamaan dengan pengumpulan uang pendaftaran PKL itu gitu. Ini ada Rabu ya, ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi hari Senin itu sudah dikumpulkan ke koordinatornya, gitu, ke ketua angkatannya gitu. Iya. Ya, memang kalau bisa memang 2 pekan sebelum kegiatan PKL memang sudah isolasi mandiri di Pontianak sih Pak Fajar ya. Ya betul. Jadi tanggal 8 Penting itu kan sekali ya. sudah boleh ikut swab ya, karena tanggal 12 sudah PKL. Nah, berarti memang akhir bulan ini dan awal bulan itu memang harus segera kembali ke Pontianak gitu. Bagi yang ingin ikut kegiatan KKNM berupa PKL ya. Siapa tahu kan memang ada yang ingin membuat kegiatan sendiri di luar kegiatan PKL itu ya. Nah, ya berarti silakanlah ya. Jadi targetnya adalah mengisi surat tadi dan ditandatangani, kemudian dikumpulkan paling lambat hari Senin, sambil juga mempersiapkan dana 80% bagi yang ingin mengikuti kegiatan PKL tadi ya, kurang lebih di waktu-waktu saat mengirimkan surat tersebut ya. Tapi silakan dikelola dulu ke bendahara peserta ya. Jadi kalau udah terkumpul ke bendahara, berikut data-datanya ya, nanti baru diserahkan ke panitia gitu ya. Sehingga nanti hari Selasa ketika panitia melakukan bimbingan pembekalan kepada pembimbing, itu sudah pasti siapa yang ikut PKL, siapa yang ikut kegiatan KKNM mandiri gitu. Kelompoknya juga bisa diatur ulang gitu ya. Nah, gitu. Ya gitu kali Pak Fajar. Ya betul. Jadi seperti itu ya. Ya kalau bisa ya hari Senin itu sudah terkumpul lah semua syarat ya, surat dan biaya pendaftarannya gitu. Kepada bisa dikumpulkan kepada ketua angkatannya dulu ya. Silakan dikoordinasikan ya, kalian mengkoordinasikannya sendiri. Ya. Saya rasa cukup ya. Kalau ada masih silakan ditanyakan secara pribadi atau secara grup, silakan. Ya kita tunggu ya. Kita cari solusi sama-sama. Kalau ada kendala, ada masalah, kita cari solusinya bersama ya. Jangan dipendam sendiri atau nanti malah pusing sendiri mikirkannya ya. Nanti kita cari solusinya bersama. Mungkin kita tutup saja kali ya. Ya. Pak Adi, karena Pak Adi yang membuka, saya kembalikanlah ke Pak Adi ya. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatan dari peserta ya untuk mendengarkan sosialisasi kita yang kedua. Dan juga terima kasih kepada Pak Fajar sudah menyampaikan informasi penting ya dari koordinasi ke dekanat, ke jurusan. Ya mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya pribadi ya dan juga Pak Fajar ini sebagai panitia yang ditunjuk oleh prodi, oleh jurusan ini dalam rangka fasilitator saja, memfasilitasi kegiatan KKNM ya. Nah, jadi sebagaimana yang disampaikan tadi sebagai alternatif saja. Namun
bagi yang ingin melaksanakan KKNM secara mandiri, yaitu menjadi hak dari peserta KKNM sendiri ya, khususnya mahasiswa ya. Oke, mungkin terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mudah-mudahan lancar sampai akhir kegiatan ya yang direncanakan baik KKNM mandiri maupun kegiatan PKL. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya, Terima kasih, Pak. Pak. silakan. Terima kasih.